ngapain diajarin Iya. pendidikan seks? Iya, Bu. Nah, padahal kita memberikan informasi yang Iya. tepat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prodi BKUP. Dan untuk podcast kali ini ditemani oleh saya, yakni Putri Satunasana selaku host yang akan memandu keberjalanan podcast kali ini. Dan tentunya podcast ke episode ke-7 ini saya tidak akan sendirian, karena ditemani dengan narasumber yang sangat hebat dan juga ahli di dalam bidangnya, yakni kami kedatangan Ibu Dr. Hajah Setiawati MPD yang merupakan dosen Prodi BK FIPUP. Selamat datang Ibu, terima kasih banyak Bu sebelumnya telah meluangkan waktunya. Terima kasih Teh Putri, senang sekali saya diundang untuk acara podcast BKUP ya. Iya Ibu. Nah untuk podcast ini kita juga mempunyai tagline gitu ya Bu. Ada namanya We Share We Care gitu Bu. Oke. Dan tentunya berarti untuk kali ini kita akan banyak memberikan banyak materi dan itu juga sebagai tanda kepedulian kita gitu ya Bu. Iya betul. Nah Ibu sebelum memulai Bu, kalau Ibu bagaimana nih Bu kabar di siang hari ini Bu? Alhamdulillah Teh Putri sehat, happy Alhamdulillah. ya. Karena Alhamdulillah, kita Ibu. ini kita bisa ketemu dengan Iya, Teh Ibu. Putri dan juga sobat-sobat KMBK semuanya ya. Ya. Halo. Baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya untuk podcast kali ini tentunya topiknya itu lebih menarik lagi, karena untuk topik kali ini tuh sangat-sangat bermanfaat untuk remaja ya Bu Iya, khususnya. betul sekali. Nah, pasti sobat-sobat KMBK juga penasaran ya untuk topik kali ini. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang perilaku seksual sehat remaja. Ibu Oke. biasanya ya Bu ya, kalau tentang perilaku seksual gitu Bu, biasanya orang-orang tuh berpikiran negatif karena awalnya perilaku seksual gitu ya Bu. betul. Nah, tapi ini ada perilaku seksual sehat. Kalau menurut Ibu sendiri Bu, definisinya tuh bagaimana gitu Bu? Iya, baik, terima kasih ya sobat-sobat KMBK dan pendengar semuanya. Hari ini memang kita akan membahas sesuatu yang banyak dibincang Iya, setiap benar, Bu. saat ya, yang tidak akan lekang oleh waktu, Iya. yaitu tentang perilaku seksual sehat remaja. Tentu Teh Putri, mengapa kita membicarakan ini ya pada remaja? Karena kita menaruh harapan yang besar sekali pada remaja sebagai generasi muda. Iya, benar, Bu. Bayangkan ya kalau generasi muda mempunyai perilaku seksual yang tidak sehat Iya, ya. beresiko Iya, mungkin ya, Bu. betul. Makanya kita harus membincangkan hal ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Iya. Tidak hanya untuk remaja, Iya. tapi juga untuk mungkin para orang tua ya Iya, yang benar, mempunyai anak-anak remaja. Remaja, iya. Atau mungkin karena kita podcast UPI Iya. ya kan, mudah-mudahan juga ada guru BK yang Iya. menyimak perbincangan kita Iya. ya. Lalu yang kedua ya Teh Putri Iya, ya, Bu. fenomena yang semakin membuat risau. Iya. Mungkin kita amati ya Teh dari berbagai media sosial ya, Iya, Bu. tentang perilaku yang semakin permisif ya dari iya. pergaulan remaja Remaja, ya. iya, Bu. Apalagi kalau dibandingkan zaman Ibu dengan Iya. zaman Teh Putri kan lain sekali Iya, ya. Bu. Sehingga mohon maaf ya, gaya pacaran yang berbeda ya. Iya, Bu. Lalu mungkin seks bebas ya, Iya. dan kemudian maaf hamil di luar nikah, lalu iya, Bu, benar. aborsi dan lain-lain. Udah banyak ya, Bu, nggak Betul. aneh lagi gitu ya, Bu, Nah, sekarang. gitu. Kalau dulu ya ada di satu kampung yang Iya. hamil seperti itu, satu kampung Iya. itu wah ramai-ramai membicarakannya. Ah. Sekarang tuh nampaknya ya mungkin karena sudah biasa Iya, ya, Bu. jadi sudah dianggap sesuatu yang biasa saja. Yang lumrah gitu ya Bu. Betul. Kemudian juga kita lihat nanti bagaimana kondisi remaja ya. Itu iya, kita, iya, Bu. mengapa kita harus membicarakan hal itu ya. Nah, berarti kalau begitu apa ya yang dimaksud dengan perilaku Perilaku seksual seksual. remaja ya? Iya. Baik, Ibu mengutip pendapatnya psikolog Pak Salito Wirawan Sawono. Apa itu perilaku seksual sehat atau perilaku seksual Seksual. dulu deh Iya, ya? sebelum Adalah sehat. betul segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Nah, dengan lawan jenis, Iya. mestinya dengan lawan jenis Iya, ya. Bu. Dan Tapi ada mungkin ada sebagian dengan sesama Sesama, jenis Masya gitu Allah. ya. Nah, mungkin itu saja definisi perilaku seksual ya, Teh. Ya, baik Ibu. Nah, teman-teman sobat KMBK semua, kita udah mendengar gitu ya definisi
kondisi perilaku seksual. Tetapi sebelum masuk ke perilaku seksual sehat, tentunya kita harus tahu dulu nih, remaja itu apa sih Bu, bagaimana gitu, kenapa sangat riskan perilaku seksual itu kepada remaja gitu Bu. Iya betul Teh ya. Remaja itu sekarang kan kalau dilihat dari populasi yang terbanyak tuh ya. Iya Bu. Nah, siapa remaja? Teh Putri masih remaja? Sepertinya masih Bu. Masih ya. Kalau saya mako ya, remaja kolot ya. Kalau dilihat dari segi usia ya, Teh Putri ya, di sini yang disebut remaja itu mulai usia 10 tahun. 10 ya. tahun. Usia 10 tahun itu dikata 10 sampai 14 tahun disebut dengan masa remaja awal. Ada pembagiannya gitu ya Bu ya. Jadi lalu kemudian 15 sampai 19 tahun itu remaja yang sebenarnya, atau ada yang menyebut dengan mid to late. Jadi pertengahan menuju akhir. Nah, kalau 20 sampai 24 tahun itu sebagai remaja akhir. Berapa usianya sekarang? Sekarang di usia 22 Ibu. Betul. Berarti masuk ya Bu, masih remaja. Masih remaja. Jadi bayangkan ya, dengan rentang waktu yang cukup panjang, itu nanti kita bicara remaja, gimana nih remaja awal, gimana remaja yang sebenarnya, dan gimana remaja akhir. Nanti mungkin kita akan bicarakan lebih jauh lagi ya tentang bagaimana nih perilaku seksual pada masa remaja ya. Oke. Nah Ibu, selanjutnya Bu, ketika udah tadi mengetahui apa ya Bu, konsep remaja itu sendiri gitu ya Bu, dan mungkin untuk masa remaja juga punya karakteristiknya gitu Bu. Biasanya remaja tuh sering menggebu-gebu gitu Bu, semangatnya biasanya juga ya Bu gitu. Dan mungkin karakteristik lainnya Bu, bagaimana Bu? Oke ya, saya kutip ya dari pendapatnya Harlock nih. Gimana nih masa remaja? Kalau dulu ya Teh, masa remaja itu dikatakan dengan masa badai dan topan. Kenapa Jadi tuh, Bu? kalau dikatakannya itu bahwa gelombang yang tertinggi. Gelombang yang tertinggi kan kebayangkan gelombang gitu ya. Kalau hanya riak-riak itu biasa. Gelombang yang tertinggi dalam kehidupan individu. Baik tertinggi sepanjang itu masa itu. Ya, ini dari sepanjang kehidupannya. Paling tinggi remaja. Betul. Pernah mengalami? Iya Bu, pernah. Coba gimana tuh waktu mengalami paling tidak gelombang dalam kehidupan Teh Putri gimana? Kalau cerita masa remaja ya Bu, biasanya tuh yang pertama tuh paling bingung sama diri sendiri Bu. Gitu. Iya, terus udah gitu karena kalau masa remaja tuh kan biasa ditandai dengan pubertas ya Bu, ada tandanya gitu. Nah dari pubertas itu tuh kadang menurunkan rasa percaya diri juga gitu Bu, terus emosionalnya juga gitu, dan kadang lebih egois juga gitu Bu. Ada yang misalkan kayak nggak mau ngedengerin orang tua tapi aku pengen kata aku aja gitu Bu, biasanya gitu juga Bu kalau yang pernah dialami gitu Bu. Awal ya. Iya. Memang Ibu juga dulu ya, mengingat-ingat nih remaja awal Ibu tuh gimana ya, paling mungkin SMP ya. Betul, itu apa ya istilahnya itu mudah tersinggung ya. Iya Ibu, benar. Betul, mudah tersinggung yang Teh Putri ya. Lalu itu sesuatu yang wajar ya. Karena apa? Mengapa remaja kita bicarakan ya? Nah, nanti kita seksualnya ya. Karena yang pertama, masa remaja itu periode yang penting. Ya, artinya begini. Kalau pada masa remaja itu kita menyiapkan banyak hal untuk kehidupan mendatang, itu insya Allah masa depannya itu tidak madesu. Suram gitu. Ya Bu, masa depan suram. Kita siapkan ya. Nah, lalu kemudian peralihan ya Teh, peralihan dari masa anak-anak ke remaja. Mungkin ya Teh Putri waktu mata kuliah psikologi perkembangan belajar bahwa setiap transisi itu akan membawa dampak atau efek krisis psikososial, psikoseksual. Nah, ini akan dirasakan ya. Bayangkan ya kalau ada waktu anak-anak kan, segala kita dikasih segala macam, dimanjakan dimanja. gitu Bu, Waktu remaja aja sedikit kan udah gede, gitu kan, itu pasti akan membawa satu gejolak dalam diri itu, apalagi kalau punya adik, gitu kan pengaruhnya ya. Nah, lalu terjadi berbagai perubahan dalam tubuh, terutama fisik ya Teh. Nah,
mungkin Teh Putri punya temen ya waktu di SMP. Iya. Paling tidak SMP waktu awal lah. Kelas 1 mungkin ya Bu. Mungkin Teh Putri mengatakan bahwa anak itu cowok terutama ya nakal. Oh iya. Dia sering kalau jalan itu seperti kena disengaja gitu ya Bu. Menyengaja menyenggol pintulah, kita lah atau nah itu bukan sengaja. Oh, bukan sengaja. Dia bingung dengan perubahan fisik yang dialaminya. Jadi mengekspresikan gitu Bu. Tidak hanya mengekspresikan, dia bingung. Tangannya memanjang. Lalu kemudian dia harus bagaimana untuk penyesuaian itu. Tapi kalau udah kelas 2, kelas 3 itu jadi biasanya guru atau kita menyebutnya nakal, menyenggol-nyenggol. Karena belum tahu ya Bu. Sebetulnya dia sedang bingung dengan dirinya sendiri. Merasakan kan waktu itu mungkin buat perempuan mohon maaf ya, tumbuhnya payudara. Iya kan? Ibu. Itu malu gitu Bu kadang ya pertama kali. Lalu takut dianggap ini tumor atau apa. Nah itu kalau kita nggak baik-baik mendampingi anak itu remaja, dia akan gelisah terus. Bu. Buat anak laki-laki kan mohon maaf ya, mimpi basah. Apa ini? Ngompol. Kaget ya Bu. Mohon maaf ya, ini bukan porno ya. Oke. Kemudian ya usia yang bermasalah. Orang menganggapnya itu usia bermasalah. Ya. Padahal sebetulnya dia sendiri usia yang penuh dia ada gejolak hormonal dalam dirinya, suka sama orang lain, mulai tertarik ya Bu, kan? Nah tapi malu kan? Harus gimana ini gitu Bu? Pernah kan ngalamin suka sama seseorang tapi orangnya datang kita malu kan? Nah itu ya. Lalu mencari identitas ya Teh. Siapa sih aku ini ya? Mulai memikirkan gitu ya Bu, diri sendiri. Siapa ya? Aku tuh anak SMP. Nah di sini perlu kita menanamkan jati diri. Ya, jangan misalkan mohon maaf ya, ini ada yang mungkin bergaulnya tidak baik. Nah itu berarti jati dirinya nanti akan membentuk ke sana. Gimana lingkungan gitu betul, ya. Lingkungan, keluarga. Menimbulkan ketakutan loh Teh. Ketakutan bagaimana? Karena apa ya? Yaitu berbagai perubahan dalam dirinya. Sehingga aku tuh normal nggak sih gitu Bu. Ya. Nah, dia juga bertanya-tanya mungkin ya Bu. Betul. Lalu tidak realistik. Apa ya? Contohnya, ada nggak ya Tuhan itu? Kok Tuhan itu nggak adil? Ya, aku yang belajar banyak tapi nilainya cuman kalau di sekolah kan 5, 6, kok dia yang nyontek dapat 8, Tuhan itu kok nggak adil? Bu. Nah, lalu Tuhan itu kok nggak adil ya? Aku suka sama dia, kok dianya nggak suka. Itu kalau remaja ya. Dan juga keinginannya tuh kadang-kadang ya itu nggak realistik, itu seperti gini. Aku ingin jadi aku ingin jadi Bhagawati. Sementara mungkin tingginya belum memadai, kurang. Nah, ini akan menjadi garapan guru BK ya. Iya, benar Bu. Gimana nih? Oke, yang terakhir adalah ambang dewasa. Nah, ini remaja akhir kan. Mau masuk dewasa nih Bu. Ini Teh Putri banget kan. Udah semester berapa ya? 8 Bu. 8 kan. Ingin cepat lulus ya. Lalu sudah ada yang menunggu. Lalu bekerja itu. Jadi ini remaja itu dari mulai awal sampai terakhir gitu loh. Itu yang karakteristik remaja ya yang bisa kita bincangkan. Oke? Berarti karena itu juga gitu Bu, untuk masa remaja itu sangat krusial dan penting gitu Bu. Penting sekali Teh. Penting sekali. Walaupun dulu ya ada yang mengatakan bahwa golden age itu usia 5 tahun. Masih kanak-kanak. 1 sampai 5 yang akan membentuk perilaku seseorang. Tetapi sekarang menurut Santok ada lifespan development. Ya, artinya sepanjang kehidupan individu itu adalah golden age. Nah, makanya pahami karakteristik remaja. Nanti suatu saat Teh Putri punya anak remaja, ingat ibu ya. Ya. Harus bagaimana ya Bu mengurus anak remaja kan. Gitu ya. Baik, gimana? Nah, Ibu selanjutnya Bu, tadi kan sempat ada tuh Bu statement yang kalau
apa ya, mulai menyukai lawan jenis. Itu tuh Bu merupakan bentuk dari perilaku seksual atau apa saja sih Bu bentuk-bentuk perilaku seksual? Iya, betul ya. Teh, bentuk perilaku seksual itu ada beberapa. Banyak ya fasenya. Iya, Bu. Kalau kita berbicara biasanya ya, yang miskonsepsi mengenai perilaku seksual itu Iya. adalah sexual intercourse, Iya. bersenggama, Iya. maaf, atau maaf dalam bahasa yang lain ada yang bersetubuh gitu Iya, ya, suami gitu ya. istri gitu ya, Bu. Hubungan suami istri Iya. gitu ya. Nah, sebetulnya itu ada fase-fasenya, ya. Iya, Bu. Kapan itu mulai berbeda untuk setiap orang teh, Oh. tergantung dari datangnya masa remaja. Iya. Kalau Teh Putri mulai menstruasi, ya, itu mulai sudah hormonal itu tertarik pada lawan jenis. Oh, Kalau itu udah laki-laki mulai itu matang. polasi. Polasi itu mimpi basah yang Oh. pertama. Oh, Ya, yang pertama itu mulai seneng pada lawan jenis. Oh, itu tuh berarti benar gitu Benar. Bu bentuk-bentuknya, Iya, Bu. benar. Jadi harus lawan jenis. Iya. Ingat lawan jenis Iya. gitu ya, Bu. Jadi kalau mohon maaf ya, Iya. Teh, sekarang itu kan banyak bukan tren ya, mungkin semacam lifestyle ya, Iya. yang menyukai lawan jenis, Sesama ya, Bu. sesama jenis. Iya. Karena menurut Harlock itu adalah seks yang aman. Seks yang Ya, aman, Bu. tapi kita kan di timur ya, Iya, Bu, punya benar. agama ya, Iya. makanya kita di sini menyenangi lawan jenis. Iya. Nah, mulai seneng ya. Nah, itu bisa di depan kita, bisa itu imajiner. Oh, Ya. diri kita tanpa melihat juga. Tanpa melihat, tanpa dekat dengan Iya. kita. Oh, membayangkan gitu, Bu. Tapi pernah nggak ngalamin itu? Mulai suka, iya pernah Bu, pastinya Bu. Iya. Suka ke lawan jenis, membayangkan gitu. Objeknya nyata, ada depan kita. Ada yang objek nyata, tapi kalau misalkan udah pulang sekolah kan Bu, udah nggak ketemu lagi tuh Bu. Nah pas di rumah ngebayangin gitu Bu. Teh, ibu malu ya ngomongnya ya. Awal ibu menyenangi lawan jenis siapa coba? Kano. Oh iya Bu. Kano itu. Udah tinggi banget ya Bu Iya, itu. Jadi waktu itu teh zaman ibu sekolah ya, Iya. sampul buku itu kan artis-artis. Iya, iya, benar. Simpen gitu. Jadi kalau lihat Kano tuh jadi malu gitu. Nah, lalu yang kedua tuh ya, setelah menyenangi lawan jenis kan tentu kita ingin terlihat baik ya, menarik gitu ya. Iya. Makanya dandan. Iya Bu, biar ya menarik juga gitu, betul. bukan suka ke lawan jenis biar dia juga fokus ke kita gitu ya Bu, gitu. Teh Putri pakai lipstik kan. Iya. Nah, itu sudah bentuk perilaku seksual. Ah, Berdandan Iya. ya. Jadi berdandan, lalu berdandan itu ya, nah gini Pak Teh, beda generasi ya. Iya. Makanya saya senang ya ngobrol dengan Teh Putri sekarang Iya. ya. Saya kan generasinya remajanya itu tahun 77 Iya. ya. Nah, Teh Putri remaja mungkin 2000 berapa ya? Waktu 2000, SMP iya, mungkin 18 2018 ya, Iya, 18 mungkin sebelumnya ya, Iya, Bu. waktu Teh Putri SMP ya. Nah, beda kan? Kalau Teh Putri itu sudah mengenal skincare kan? Iya Ibu. Nah, kan? Itu kita beda generasi ya. Oh dulu belum ada ya Bu? Aduh, Teh Putri waktu saya SMP. Oh, jadi Iya. nostalgia ya. Enggak apa-apa Bu, seru. biar generasi sekarang Iya. tahu ya bahwa seperti apa dandan dulu. Iya. Dulu itu dandan itu cukup pakai bedak. Iya, bedak aja. Bedak Viva. Oh, iya. Yang pakai saset itu Iya. sekarang masih ada. Cukup itu teh. Hmm. Dan saya suka maaf ya kalau nyoi lotion, dulu bukan lotion, namanya hand body. Ah, iya. Hand body pipa juga. Pipa Nah, juga. cukup itu. Iya. Nah, sekarang kan lain. Iya, Bu, Anak banyak SMP kan remaja awal sudah tahu yang namanya facial. Iya. Oh ya. Kenapa? Karena beda zaman. Sekarang itu kan skincare atau apa teh yang toko kosmetik gini kan, Sofia Bella semacam gitu. Iya. Kan banyak Makin di banyak mana-mana. ya, Bu, ya, lalu sekarang. murah. Iya. Itu kan salah satu bentuk sebetulnya membuat Berkonsumsi. orang konsumtif ya. Iya, iya Bu benar. Coba punya berapa lipstick? Banyak Bu. banyak, Tapi kan? udah banyak juga kadang Bu Oh. kalau lihat lagi pengen beli Nah, lagi gitu. tuh kan dengar ya bapak-bapak akang-akang. Nah itu kebutuhan. Nah yang setelah dandan kan Iya.
ini saya pakai bahasa saya ya, mejeng. Iya. Nah, tahu mejeng? Mejeng nongkrong mungkin ya Bu, iya. anak zaman sekarang nongkrong. Kan? Ya nongki. Itu apa sih nongki ya sebetulnya? Itu sebetulnya untuk nih aku gitulah. Iya, Bu. Setelah dandan, jangan loh yang nongki lecek-lecek. Iya, Ya ya kan? Bu pasti. Harus tampil gitu. cantik pakai bajunya juga gitu Bu. Jadi ini secara fisik dulu. Baru tahap fase kedua, ini merayu. Cowok ya biasanya yang begitu Iya, ya. gombalan ya Bu. Gombalan ya. Banyak gombalan. Ada cowok di sini nggak? Nah, cowok KMBK nih. Nah, coba merayu itu apa ya? Nalurinya laki-laki. Jadi nalurinya harus bisa gombal-gombalan lah. Kalau cewek gimana nih? Senangnya dirayu. Iya. Nah kan, ibu tuh cantik deh. Nah, gitu seneng kan? Seneng. Iya. Lalu berfantasi. Fantasi apa tuh Bu memikirkan? Fantasi apa ya? Pertama lawan jenis ya yang kita sukai. Iya. Lalu yang kedua mungkin yang paling ini adalah berfantasi hal-hal yang negatif gitu iya, ya. Bu. Yang apa ya? Seandainya aku begini, seandainya aku begini, contohnya begini ya. Contoh yang ibu tadi, iya, Bu. seandainya saya pacaran dengan Rano Karno Karno. ya. Dulu sampai saya berpikir saya mau udah jadi pembantunya Rano Karno asal dekat gitu. Itu ya Bu, tidak realistis tadi, berfantasi juga Bu. Senang berdiskusi atau membicarakan tentang seks. Ya seks tuh jangan dikatakan tadi yang miskonsepsi ya. Iya, Bu. Berbicara tentang seks itu adalah cowok cakep tuh gimana sih cara, mungkin karena kita perempuan ya, Iya, Bu. berbicaranya seperti itu. Yang cowok cakep tuh gimana sih? Iya. Gimana sih caranya supaya cowok tuh tertarik sama kita Iya, gitu Bu, ya. iya, Bu. Nah, sementara sekarang cowok-cowok kan cuma sedikit ya. Iya. Ya. Gimana caranya kalau kita suka dia enggak? Iya. Nah, itu. Nah, ini dari dulu juga yang berikutnya ada nonton film porno. Iya Bu. Kamu Apalagi ayeuna. sosial media sekarang Bu. Iya, internet sekarang mah Betul, sebebasnya gitu Bu. Bayangkan, saya kan salah seorang penggemar. Saya suka nyebutnya jemaah TikTok. Iya Bu, TikTok. Kenapa jemaah TikTok ya? Kan itu saya sengaja di awal itu itu Facebook ya, sengaja memang untuk hal-hal yang kita sukai ya. Coba kalau saya nggak bisa tidur, misalkan saya buka TikTok malam itu yang di VIP apa Iya, namanya FYP itu kan yang keluarnya yang kayak gitu-gitu. Iya. Coba ke anak remaja berfantasi. Iya, padahal itu juga tidak sengaja gitu Bu, lewat gitu ya kan ke di beranda. FYP itu kan tiba-tiba muncul aja ini, ya Allah. Iya, Bu. Itu kan dulu konteksnya beda dengan sekarang gitu ya, lebih Iya, Bu, bebas, mau lebih buka bebas. YouTube mau apa, Iya, bisa segala seleluasa macam gitu, ya. Bu, iya. Dulu mah enggak ya, dulu mah ya mungkin bukan YouTube ya, ada maaf ya, CD porno Oh, gitu. iya. Oh. Jangan tanya Bu Ati pernah lihat enggak? Sengaja beli Ya, CD kasetnya di gitu Bu. Cikapundung, Oh iya beli etanya dulu. anu bajakan yang semacam itu ya. Nah, lalu berpegangan tangan. Oh. Itu fase kedua. Jadi gini ya, berpegangan tangan itu mungkin naluri ya. Iya. Seneng gitu. Suka kan dipegang tangan sama pacarnya. Pertama itu nggak ada perasaan yang lebih jauh, sekedar nyaman kan. Nah, nyaman itu sudah nyaman, nanti meningkat. Setelah berpegangan tangan, berangkulan. Ini teori ya, berangkulan. Tapi kalau kita punya nilai, Iya Bu. ya itu ya seperti sekarang kan ta'aruf ya. Iya. Mungkin kalau ta'aruf cukup sampai ke mejeng mungkin ya. Iya, Ibu. Nah, semacam gitu. Berangkulan, berpelukan. Tapi sih nggak apa-apa ya. Iya. Saya lalu mencium kering. Yang gimana? Iya Bu. Mencium kening. Bukan kering. Oh, kering. Ciuman kering itu adalah sekedar kecup, Oh. mengecup gitu. Iya. Ini fase ya. Nah, kalau sudah begitu itu udah mulai naya nih ke sini, yang udah mulai Masuk lagi. masuk fase 3 itu. Kalau bisa fase 3 itu hanya sekedar cerita. Ya, sekedar cerita ya. Nah, berciuman basah. Maaf, ini kalau buat, makanya tabu nggak sih membicarakan ini untuk sekedar pengetahuan ya. Iya, Bu. Jadi kalau bisa memang itu cukup
di cut aja gitu ya. Iya Bu, benar-benar. Karena kalau sudah berciuman basah, mohon maaf, nanti akan ada bercumbu, akan ada mungkin kalau Terus ada naik level ya, Bu. naik level ada kalau misalkan dia dengan mungkin kalau nggak ada kalau nggak ada lawannya, Iya. dia bisa masturbasi, onani, walaupun mungkin menurut sebagian orang masturbasi dan onani itu Ada yang salah satu penyaluran yang dibolehkan. Tapi iya, Bu. kalau kita tetap aja Iya, nggak bisa, tidak, Bu. biarkan saja. Mohon maaf ya pada sobat-sobat KMBK yang laki-laki, biarkan saja itu keluar apa adanya. Gitu, Iya, karena karena itu merupakan siklus seperti kita menstruasi perempuan. Itu kan iya. akan ada siklusnya ya. Iya, Bu, Nah, iya. sama dengan laki-laki Laki-laki juga, juga ada. gak usah dirangsang-rangsang juga nanti Iya. mungkin akan keluar sendiri ya, dalam tanda kutip ya. Lalu meraba bagian erotis ya. Ini mah cukup dibicarakan aja ya. Tapi ya untuk pengetahuan ya, juga gitu Bu, pengetahuan juga. untuk para remaja, karena Betul. informasi yang yang tepat, yang aman tuh jarang mereka dapatkan gitu Bu. Jadi kalau bisa mah di-cut aja walaupun menyenangkan. Iya. Mohon maaf ya Teh Putu ya, kalau lagi remaja, kalau lagi dengan pacar, berpegangan tangan itu yang positif dengan negatif ya, Iya. itu kan akan ada aliran listrik yang menyenangkan. Jangan dicoba ya. Jangan dicoba ya sobat-sobat ya, karena itu sesuatu yang menyenangkan akan diulangkan dalam teorinya siapa teori belajar yang Thorndike itu ya. Oke. Lalu bercumbu berat, mohon maaf ya, ini petting ya. Nah, petting itu mohon maaf sekali ketemu alat kelamin laki-laki dan perempuan, Iya. tapi tidak bersenggama. Bersentuhan. Ya, nah saya barusan di jalan ya Teh, lihat TikTok gitu ya. Itu di pinggir jalan Iya, apa ini? sedang melakukan remaja sedang melakukan kalau saya bercumbu, sudah tidak hanya meraba bagian erotis tapi bercumbu berat. Astagfirullah, Di pinggir jalan, Bu? Pinggir jalan. Dan itu sebelumnya pernah terjadi di Magelang. Iya. Dan sekarang itu di upload kan yang semacam itu. Nah, makanya perlu sekali sex education ini. Iya. Ya. Nah, jadi yang keempat itu adalah bersenggama. Makanya kenapa disebutnya juga hubungan suami istri? Hubungan yang boleh dilakukan oleh suami dan istri. Iya, ada pernikahan ya Bu di sana. Gitu ya. Jadi gitu ya Teh ya. Ibu ternyata makin tinggi. Wah, padahal dari awalnya hanya menyenangi lawan jenis gitu ya Bu. Betul. Ternyata bisa sampai ke sana gitu. Ya, nah, menyenangi lawan jenis itu awalnya saja. Gerbangnya gitu ya Bu, betul. gerbang pembuka. Makanya sekarang itu ya gini, ta'aruf ya. Ya, banyak yang begitu sekarang itu. Iya, Bu. Jadi pacarannya setelah menikah. Iya. Nah, apa bisa Bu? Ya itu tergantung kita ya, Iya, mau Ibu, bisa pilihan atau kita enggak ya. gitu, Bu, iya. Nah, gitu. Oke. Baik Ibu. Selanjutnya Bu nih, kalau tadi ya Bu udah berbicara tentang bentuk-bentuk gitu Bu. Lalu sebenarnya kalau di remaja sendiri Bu, apakah memang sudah ada tugas perkembangan Bu seperti itu atau bagaimana gitu Bu? Wah, kalau dengan orang BK ya pasti akan selalu bicara tugas Iya, perkembangan. karena kan kalau tugas perkembangan positif ya Bu, harus Betul, gitu harus dilewati. Iya gitu Bu, Ya, benar. baik. Justru kalau tidak terlampaui tugas perkembangan itu akan jadi masalah. Tidak selesai ya Bu, Tidak harus selesai ya. Baik. Ada beberapa ya tugas perkembangan khusus untuk mencapai seksual dewasa ya. Nah, ini mungkin bisa dicapainya mulai masa remaja awal ya. Nah, paling tidak mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang seks dan peran sesuai dengan jenis kelamin. Jadi dia tahu, remaja itu tahu kalau perempuan itu apa saja peran seksnya, yang sesuai dengan jenis kelamin. Lalu kalau laki-laki apa? Nah, itu peran seks ya. Sementara kalau peran sosial itu sekarang sudah baur, ya sudah baur. Coba aja Teh Putri lihat ya. Sekarang kan yang masak itu chef banyaknya. bukan hanya perempuan kan? Iya Bu. Sekarang kayaknya kalau di salon juga Bu. Bisa masak nggak? Bisa Bu, tapi kayaknya lebih apa? jago chef laki-laki ya Bu.
bisa masak nggak? Bisa, kata Teh Putri. Masak apa? Indomie ditelur aja. Anak kosan ya, Bu. Anak kosan ya. Nah, jadi misalkan ya, peran seks wanita itu apa? Ya. Nah, nanti panjangnya menjadi peran sebagai seorang ibu ya, Ibu. bahwa dia sebagai makhluk reproduksi, untuk dia punya anak, dia harus hubungan seksual. Nah, makanya hubungan seksual sampai akhirnya dia akan hamil, melahirkan, menyusui, nah, dan mendidik anak remaja. Nah, gitu. Jadi peran saya laki-laki apa gitu ya. Nah, emang laki-laki itu kan nggak hamil, nggak menyusui ya. Tapi dia harus tahu bagaimana mendampingi istri yang sedang menyusui. Nah, gitu. Ya, Bu, kepala keluarga yang baik gitu ya, Bu. Iya, kan mungkin Teh Putri pernah mendengar baby blues. Iya, Bu. Ya, baby blues itu setelah melahirkan itu akan terjadi baby blues, seorang wanita, seorang ibu muda yang goncang emosinya, mudah tersinggung karena merasa kenapa sih aku aja yang harus menanggung beban. Sementara laki-laki suaminya tidak apa-apa enak-enak gitu, aja pada ini anak berdua. Ini parenting. Next session aja ya, itu kita bicarakan ya. Oke. Yang kedua adalah mengembangkan sikap yang sehat terhadap seks. Nah, saya pernah baca ya Teh di sini buku Sibyl. Pernah baca? Harus baca loh. Sibyl itu dengan 15 kepribadian. Jadi dia multiple personality. Kenapa begitu? Yang pertama karena dia anak yang tidak diinginkan. Dan selalu dihukum pada saat dia kesalahan anak. gitu. Hukuman yang paling fatal adalah selang air dimasukkan ke dalam, mohon maaf, alat kelaminnya dan di kerannya besar dan rusaklah alat kelaminnya. Bu, ya aku pernah dengar, Bu, ya. Nah itu coba baca buku Sibyl ya. Sehingga dia harus mempunyai sikap yang positif terhadap seks itu melalui informasi-informasi. Iya, Bu, benar. Ya, misalkan pada remaja awal atau masa anak-anak akhir, apa betul kalau renang itu bisa mengakibatkan hamil? Nah, itu kan informasi yang harus kita berikan. Remaja bertanya-tanya ya, Bu. Nah, itu loh kalau guru-guru yang di SMP kelas 1 itu harus mulai pendidikan seks itu seperti itu. Walaupun banyak miskonsepsi dari orang tua, ngapain diajarin pendidikan seks? Nah, padahal kita memberikan informasi yang tepat ya. Nah, lalu kemudian berikutnya ya Teh ya, bertingkah laku dalam hubungan heteroseksual yang diakui oleh masyarakat ya. Nah, pertamanya adalah crushes namanya. Apa itu? Keinginan yang kuat untuk dekat dengan seseorang. Itu yang tadi tertarik pada lawan jenis ya. Nah, tertarik pada lawan jenis itu sudah awal yang bagus ya. Nah, lalu yang kedua itu mulai kagum. Nah, jadi hero worship ya. Jadi dia kagum terhadap sosok-sosok tertentu. Dan Teh Putri ya, ayah masih ada. Bagi seorang anak perempuan, cinta pertamanya adalah ayahnya. Nah, itu atau anak cowok ya, ibunya kali ya. Nah, karena makanya ada Elektra kompleks dan Oedipus kompleks. Nah, gitu ya. Terus sama Bu As ya belajar itu. Oke. Yang ketiga adalah berikutnya ya, puppy love. Cinta monyet. Ngalamin nggak ya cinta monyet, kagum ya. Kalau yang hero worship itu Galaxy Nong-Nong. Galaxy Nong-Nong teh gini, seneng ya, dulu ibu juga gitu, seneng ya pada seseorang gitu. Tapi kalau udah lewat depan rumah, nyumput, apa bahasa Indonesia, sembunyi di balik pintu, malu. Makanya ini ada lagu dulu itu ya, nantilah lagu masuk besar di lain podcast ya Bu. Lalu kemudian ada puppy love, cinta monyet ya. Cinta monyet tuh deket ya, tapi
kata monyet geningan Iya. kumaha pakai bahasa Sunda. Bertengkar terus Iya. kan. Ya misalkan kalau anak SMP kan jarang yang udah saling memahami ya. Iya. Kalau cinta monyet itu kan itu bertengkar terus. Bertengkaran. Kamu kenapa sih pergi dengan ini? Iya, gini. Kenapa sih dengan ini? Nah, Hal-hal kecil itu gitu ya, tahap Bu. mungkin setiap katanya, adakah sobat KMBK yang pernah ngalamin gitu? Iya, atau Ayo. sekarang lagi mengalami gitu Atau ya, ada Bu? yang begitu. Monyetnya Cinta udah monyet. gede ya. Oke, berikutnya dating ya. Nah, ngedate lah kalau anak muda Kencan sekarang gitu ya, itu Bu? kencan ya. Tapi kalau kencan itu masih mungkin berganti dengan beberapa orang. Beda dengan date sekarang. Oh iya. Kalau di teori ini dating itu masih dengan gini, ngerjain kalau tugas kelompok ini dengan ini, Iya, Bu. olahraga dengan ini, nyanyi dengan ini gitu. Kalau sekarang mah ngedate itu sudah dengan seseorang. Udah satu Udah gitu ya, satu, Bu. padahal itu adalah going steady Apa itu, namanya. Sudah dengan pasangan yang tetap. Bu? Oh. Going steady. Jadi kalau yang ngedate sekarang itu banyak yang keliru. Iya. Ngedate itu masih beberapa dengan banyak teman akhirnya Iya. mengerucut menjadi apa ya, close friend. Oh iya. Jadi harus Iya. bedain antara best friend. Nah kalau di dating itu best friend, Oh iya. tapi di going steady sudah close friend. Oh. Mungkin Teh Putri hanya akan pergi dengan seseorang, Iya. ya. Itu Dan close friend gitu ya, close Bu. friend. Iya. Kalau dia Teh Putri pergi itu akan bilang saya mau ke sini ya. Iya. Nah, terus kalau ke si A-nya nggak mengizinkan, Teh Putri nggak ini. Kalaupun tetap pergi ada perasaan bersalah karena sudah ada ikatan. Nah, ya gitu. Bu, udah masuk going steady gitu ya. Itu going steady, close friend. Mhm. Berikutnya adalah pinning. Pinning teh kan saya ngertinya pinning itu sekarang setelah Zoom. Setelah Zoom. Kalau kita Zoom Oh, kan ada iya. di pin ya. Iya, layar Nah, ya, Bu. itu. Biar diem tetap Nah, dia gitu, nah, Bu. itu pinning teh. Dulu mah nggak ngerti pinning itu Iya. apa gitu ya. Nah, supaya tetap di layar itu kan pinning. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu pinning itu sebelum tunangan itu Iya. kan yang berikutnya engagement ya. Iya, Bu. Sebelum tunangan itu orang tua pacarnya Teh Putri Iya. dengan orang tuanya Iya. datang ke rumah Teh Putri. Lalu ada dalam Sunda itu namanya nenden carita. Melamar. Sebelum Atau bukan? Oh, sebelum melamar. sebelum satu step sebelum melamar iya, itu Bu. ada bahwa pun anak itu boleh bahasa Sunda Iya, ya, Bu. bahwa anak saya itu sudah serius dengan putri bapak. Iya, Apakah putri bapak menyetujui atau bapak menyetujui? Oh. Kalau sama-sama sudah disetujui, kapan atuh tunangan? Nah, tentukanlah iya, tunangan. nanti Nah, engagement. lalu setelah tunangan ada yang melewati fase itu, Iya. tunangan ada yang tidak. Nah, paling tidak di nenden carita. Iya. Menikahlah. Wah, jeng aja udah menikah mah happy banget ya. Iya. Nah, itu ya diantaranya. Lalu ada juga menetapkan nilai-nilai dalam memilih pasangan ya Teh. Kriteria ya, Bu, Iya, biasanya. udah saya semester 1 ya. Iya, Bu. Jadi buka cerita nih. Iya nih. Makanya saya suka menugaskan juga pada anak-anak tingkat 1 ya. Coba cowok idaman menurut kamu itu apa Iya. untuk kriteria pacar? Iya, pacar. Kalau semester 1 kan gitu ya. Biasa nama naon sih? Apa coba? Ganteng. Ganteng pasti, lalu Tinggi biasanya. Apalagi ya, Bu? Pintar mungkin, Bu. pintar, apalagi Bersih mungkin. bersih. Nah, itu kita tuliskan, Iya. menetapkan nilai-nilai dalam memilih pasangan ya. Nah, iya, Bu. sama saya juga dulu begini tulis semua ya. Kalaupun tidak ditulis paling tidak, pacar saya harus begini. Iya. Teh Putri begitu. Atau misalkan teman-teman cowok KMBK punya calon istri saya itu harus begini. Iya. Seperti Ebit ya. Istriku harus pandai masak, pintar dan rajin memasak Masak. katanya. Itu Ebit tahun Iya. sekian ya. Nah, tapi lama-lama ya Teh Put ya. Iya. Walaupun kita punya ideal, Iya. akhirnya mah nggak dapat coret Satu persatu. coret sampai akhirnya semester 5, semester 6 udah aja lah STMJ. Semester Apa tuh, Bu? 7 masih jomblo. Pas wisuda atos we cenah di sel. Mohon maaf ya. Artinya kalau kita nggak dapat yang ideal, turunkan yang realistik.
Iya Bu, ya Gitu. Bu. Kalau nurutin ideal nggak bakal dapet Iya, Bu, ya. Misalkan ya, syukurlah siapa yang nggak mau suaminya ganteng, Iya. kaya, Iya. setia, tanggung jawab, Iya. jadi imam. Siapa sih? Iya. Crazy Rich. Iya. Tapi ditangkap nanti. Oke ya. Lalu berikutnya teh, ya, dalam perilaku seksual remaja itu luas kan ya? Iya, Oh Bu. tuh, Sangat makanya luas ya, nanti Bu. kalau Teh Putri mau penelitian tentang ini, Iya. coba buat suatu yang berbeda dari yang Sudah ada terdahulu. gitu ya, Bu. Iya, belajar mengekspresikan cinta. Apa Bu? Iya. Gimana tuh, Bu? Yang pertama itu adalah keep sex, ya, memberikan tanda mata, kenang-kenangan buat pacar. Ya Bu, hadiah Hadiah gitu ya Bu. kecil ya. Iya. Teh Putri senang dikasih apa tuh biasanya? Kalau aku kayaknya lebih senang dikasih apa ya Bu? Bunga? Iya, bunga, bisa coklat mungkin Bu. Kalau ibu mah senangnya dikasih paket. Lebih penasaran ya Bu itu isinya. Tanda mata ya. Nah ini teman-teman cowok coba nanti tanya nih, kalau kata Putri itu senang dikasih coklat, katanya senang dikasih buke ya, yang Iya, isinya buke. macam-macam. Iya, Nah, benar, itu Bu. coba ya. Nah coba nanti. Sudah tanda Lalu mata. yang kedua itu selalu ada untuk pasangan. Waduh, ini ideal banget ya. Iya, Bu. Jadi dalam terutama kalau dulu ya selalu ada untuk pasangan itu. Sebelahan selalu ada gitu. Oh, Kalau benar nyata di sini gitu ya, Bu. benar gitu ya. Tapi kalau sekarang mah kan enggak ya, karena ada media sosial ya, Iya. paling enggak lewat WA ya. Iya. Kamu lagi ngapain? Udah makan? Iya. Aduh, nih gitu ya. Nah, hal-hal yang begitu ya. Kita mah orang BK ya, sobat-sobat KMBK pasti udah biasa yang namanya empati. Makanya sobat-sobat KMBK itu selalu dirindukan nih. Nah, ya, ada Perhatiannya karena gitu ya, Bu. perhatiannya. Waktu KKN kan kerasa ya? Iya, Bu. Iya, gitu. Oke. Lalu berbagi banyak hal. Nah, kita kan suka mau cerita pada orang, confidence ya. Biasanya confidence itu diartikan dengan percaya diri ya. Iya, Tapi Bu. di sini intinya adalah kepercayaan. Kepercayaan, trust gitu ya. ke orang gitu. Kita Teh Putri mau cerita pada seseorang yang Teh Putri percayai ya. Iya, Ibu. Nah, Benar, kalau Bu. ke pacar juga gitu. Tapi ingat ya sobat-sobat KMBK, jangan semua diceritakan pada pacar. Iya. Ya, karena pacar belum Belum tentu tentu. akan jadi suami. Iya, belum tentu jadi Ya, istri dan gitu, Bu. atau istri, Iya. betul. Nah, itu. Jadi hal-hal yang ada wilayah privacy yang Iya. mungkin kita keep Iya, ya, Bu, benar. karena kalau pada saat kita Putus cinta. ya, itu kejelekan kita takutnya diumbar. Iya, Bu, benar. Gitu Pagi ya. udah saling dendam gitu Bu biasanya. Bu. Tuh, biasanya malah putus Iya. kita putus baik-baik, nggak ada lah yang baik-baik, putus menyakitkan semuanya juga ada. Iya, Bu. Ibu pernah putus cinta ya, iya tuh. Nah, kemudian creative expression, Apa, Bu? puisi, Hmm. lagu, ini zaman ibu ya. Kalau Masih, sekarang ya. apa ya creative expressionnya ya? Ini mungkin Bu di story, terus di Oh, post di story mungkin Bu. Nah, gitu yang kayak begitu ya mungkin Iya. kalau anak-anak sekarang, makanya saya senang berbagi seperti ini ya. Iya. Tapi jangan lupa ya, Apa, Ibu? suka juga jealously, bikin Cemburu. cemburu. Ya, Iya, Bu. iya betul. Cemburu kan tandanya cinta. Iya. Nah, jadi kalau sobat-sobat KMBK nih, kalau menguji seseorang itu cinta atau tidak sama kita, buat dia cemburu sebentar. Kalau cemburu berarti Kalau cinta. cemburu berarti cinta. Tapi ada juga loh yang pandai menyimpan Iya. rasanya gitu ya. Iya, Bu. Dia tuh cemburu. Tapi kalau orang BK tuh kan kelihatan bahwa dia tuh cemburu. Iya, Bu. Pasti kan. Tahu bahasa tubuh, Ibu ya. Betul ya. Nah, ini sudah mulai ke necking. Nah, ini mah sebetulnya sesuatu yang harus dihindari. Iya, Bu. Necking itu adalah meraba bagian ini, leher. Kalau udah ke leher biasanya nanti akan ke petting yang tadi Iya, Bu. Ibu sebutkan ya, sampai ke premarital intercourse. Jadi hubungan seksual sebelum nikah. Nah, gitu ya. Sobat-sobat KMBK, coba nanti harus bisa membatasi ya. Sampai di mana kita Iya. harus berperilaku ya. Karena dorongannya itu kuat sekali. Iya, Karena Bu. ini kaitannya dengan gizi loh, Teh. Oh, ada Iya, kaitannya juga betul. ternyata Bu. Kalau gizinya
bagus. Iya, Bu. Kalau sekarang kan anak-anak pada makannya itu kan Instan-instan ya, Bu. Instan. Itu cepat sekali. McD sekarang mah tinggal GoFood, tinggal duit Klik-klik. nambah. Itu akan ada makanan-makanan tertentu yang mungkin membuat kita cepat terangsang. Gitu ya. Ada itu gizi yang bagus itu membuat kita cepat ya itu terangsang tadi ya. Oke. Ya kalau udah nikah makan tinggal ke istrinya ya. Makanya banyak yang mengambil keputusan mungkin lebih baik menikah. Lebih baik menikah muda ya. Dan terakhir adalah belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin ya. Oke, Teh Putri, masih ada yang lain yang bisa kita bicarakan? Iya, Bu. Nah, itu ya tugas-tugas perkembangan remaja untuk mencapai seksual dewasa. Tapi mungkin remaja-remaja di sini juga harus ingat sampai sejauh mana gitu, Bu, yang boleh dan yang tidak, yang belum gitu ya, Bu. Betul, Teh Putri, betul. Nah, Ibu mungkin dari tadi penasaran nih, Bu. Dari tadi kita udah banyak tentang bentuk-bentuk, lalu ya definisi dan lain-lain. Kalau perilaku seksual sehat sendiri gitu, Bu, apa sih, Bu? Mungkin orang-orang masih ini tuh positif apa negatif gitu, Bu. Karena kita berbicaranya sehat ya, Teh. Berarti ada yang tidak sehat ya. Nah, kalau yang sehat itu adalah perilaku yang dipilih melalui berbagai pertimbangan. Jadi remaja itu sudah punya pertimbangan baik secara fisik, psikologis ataupun sosial. Iya, Bu. Yang dilandasi oleh kesiapan untuk meminimalkan resiko yang akan dihadapi, ya, baik oleh diri sendiri, orang tua, lingkungan, terlebih pada tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi ada 3 poin: fisik, psikologis dan sosial. Itu tadi yang kita bicarakan tadi ya. Bu, yang tadi. Oke. Nah, kalau itu, Bu, kalau perilaku seksual sehat juga ada pengaruhnya ya, Bu, faktor-faktor pengaruhnya gitu, Bu. Faktor yang mempengaruhi. Iya, yang jadinya lebih tinggi gitu, Bu, hasrat seksualnya, atau bisa menutupi. Nanti gitu, kita juga akan mengenal hasrat seksual, ya. Seksual passion namanya ya, hasrat seksual. Pertama adalah kondisi hormonal. Jelas, begitu seseorang memasuki masa remaja, Teh ya, itu sudah pasti akan hormonnya itu meningkat, ya. Lalu ke lawan jenis. Yang kedua adalah faktor sosial. Ya, itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku seksual remaja. Pertemanan mungkin ya, Bu, di lingkungan bisa gitu. Pertemanan, bisa keluarga. Yang penting itu keluarga, Teh. Ya, itu bagaimana di keluarga itu ditanamkan pendidikan seks yang sehat, sehingga akan menimbulkan perilaku seksual yang sehat. Next time kita bicara mengenai pendidikan seksual di rumah ya, oleh orang tua. Ya, jadi, harus apa yang orang tua lakukan gitu ya, Bu. Oke. Mungkin itu satu sesi nanti kita akan bicara. Yang berikutnya media massa, Teh. Itu sangat berpengaruh sekali kan. Mohon maaf ya, saya suka melihat, saya tidak akan menyebutkan nama ya, tapi ada satu sosok misalkan kalau nyanyi terbuka banget ya. Nah, itu pakaiannya gitu, Bu. Itu bagi anak remaja, sobat-sobat KMBK yang cowok, itu fantasinya akan naik. Nah, begitu. Jadi kalau begitu jangan dilihat aja. Kalau media massa. Lalu kemudian sekarang lagu-lagu, Teh. Ya, peluklah aku. Lirik-liriknya ya, Bu. Ya, kalau Bu jadi permadani. Misalkan kayak begitu. Dan yang berikutnya adalah kesempatan untuk belajar. Memang seksual itu adalah naluriah ya. Iya, Ibu. Instinktif. Iya, setiap manusia setiap makhluk hidup. Karena akan reproduksi. Tetapi kemudian karena kita punya akal, berarti manusia mah harus belajar bagaimana supaya sehat. Jangan terlalu saya pakai bahasa Sunda ya. Ngalanjur nafsu. Menuruti nafsunya gitu ya. Jadi itu yang mempengaruhi perilaku seksual remaja ya, Teh ya. Nah, Ibu, mungkin di sini para penonton juga banyak banget gitu, Bu, dari guru-guru BK gitu, Bu, atau dosen-dosen BK yang lain gitu, Bu. Setelah tadi membicarakan teori, kalau misalkan kita memerankan sebagai guru BK atau tenaga pendidik, upaya apa sih, Bu, gitu, untuk yang dapat dilakukan guru BK agar sekolah itu memberikan pemahaman gitu dan tidak lagi tabu gitu, Bu, kalau di masyarakat gitu. Berbicara tentang seksual. Iya, Ibu, benar. Betul.
Teh Putri, betul, karena kita podcast BK ya, jadi kemungkinan teman-teman atau sobat-sobat KMBK yang menyimak Menonton, kita iya, ya, benar. lalu kemudian guru-guru BK dan Iya. bahkan orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah preventif ya. Artinya informasi mengenai perilaku seksual yang sehat itu yang seperti apa ya. Mungkin tema-temanya bagaimana berperan sebagai pria, Iya, peran wanita. seksualnya Iya, sebagai wanita, tanggung jawabnya apa, lalu pacaran seperti apa. Mungkin topik-topik yang telah saya sampaikan tadi ya, Teh Iya, Bu. Put. Lalu kemudian juga mungkin bimbingan kelompok. Dengan bimbingan Iya, kelompok. kita Bisa. menemukan beberapa mungkin siswa ya Iya. yang mohon maaf ya pacaran di Sekolah, sekolah lingkungan misalkan sekolah ya, gitu, iya. yang berlebihan. Nah, kita kasih bimbingan kelompok. Dan mungkin mohon maaf gitu, ada yang keterlanjuran ya. Iya. Sehingga hamil Iya, misalkan. nikah. Nah, berarti itu konseling individual ya. Mengapa dia begitu dan harus bagaimana. Dan ingat, BK itu kan bukan menghakimi ya, Iya, Ibu, benar, Bu. tapi memberikan jalan keluar. Iya, Nah, benar, Bu. bagaimana jalan keluar yang mungkin win-win solution ya, supaya anak itu bisa belajar tapi juga dia tahu bahwa perilakunya salah. Iya, Gitu iya, ya. Jadi intinya adalah kita kan teman-teman KMBK dan mungkin ada guru BK, ada standar kompetensi kemandirian yang ke-11 ya, yaitu adalah mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah ini mungkin ini ada yang dari Abkin ya. Iya. Ini kan hanya untuk SMA SMK ya. Iya, benar, Bu. Padahal kalau menurut Ibu secara pribadi ya, ini harusnya udah mulai dari SMP Teh. Ya, dikenalkan Iya gitu ya, betul, Bu. karena kan ini sudah mulai gelisahnya Iya. itu kan SMP di juga sana. udah remaja ya, Bu? Iya, remaja Udah masuk awal. remaja. Mungkin nanti teman-teman dari Abkin bisa juga mendengar dan juga mungkin nanti merestrukturisasi standar kompetensi ya. Oke. Sehingga nanti mungkin merencanakan satu program nih. Ya, kalau BK tidak asing ya, Bu, ada program gitu, Ada Bu. program ya Teh ya. Jadi khusus bagaimana untuk mencapai tugas perkembangan ini ya. Nah, seperti itu Teh. Oke. Baik, Ibu. Terus Bu, selanjutnya Bu, karena sekarang maraknya sosial media gitu, Bu. Makin banyak orang yang tentang pendidikan seksual, tidak tabu juga membicarakan hubungan seksual gitu, Bu. Oke. Nah, kalau yang bisa dilakukan guru BK akan media sosial itu seperti apa sih, Bu, harusnya? Ya. Sebelum menjawab itu ya Teh Putri, yang harus diingat oleh semuanya sekarang, semuanya itu dalam arti kata orang yang menggunakan media sosial Iya, ya, Ibu. bahwa apa yang kita bagikan Iya. itu dibaca oleh orang lain Iya. ya. Mungkin tidak semua orang setuju Iya. dan juga tidak menginginkan postingan kita. Iya, Bu. Nah ya, makanya hati-hati dengan postingan kita ya, karena bisa saja satu perkataan kita bisa melukai orang lain. Oh iya, Bu. Gitu ya. Walaupun tidak sengaja ya, Walaupun Bu. tidak sengaja Teh. Makanya di sini apa yang harus dilakukan oleh guru BK? Kalau menurut Ibu, pertama ya, melek dulu media sosial. Iya. Harus Ya. ikut Harus tren tahu. gitu, Bu. Makanya Teh Putri mungkin saya akun IG punya Iya, ya, Bu. lain punya, Telegram punya, Iya. TikTok Tadi punya. TikTok Ya, ada ya, Bu. betul. Kenapa? Itu karena saya harus mengikuti tren. Iya, Bu. Ya, Apalagi bukan- untuk memahami ya, Bu, Betul. untuk remaja ini. Betul, bukan tren untuk posting di sana. Iya. Karena mungkin saya termasuk orang yang menjaga privacy ya, Iya, Bu. gitu ya, jarang untuk Membagikan gitu, berbagi, Bu. jarang. Kalau saya bukan tipenya begitu mungkin ya, Iya, Bu. tapi mungkin saya juga ingin belajar Iya. membagikan sesuatu yang positif ya. Iya, Ibu. Nah, mulailah dengan guru BK bijak menggunakan Sosial media media. sosmed ya. Artinya misalkan punten ya, Iya. apalagi jangan hal yang kecil-kecil. Aduh, seblak lada diposting. Aduh, coba deh personal branding kita. Iya, Bu. Ya, Ya, sobat-sobat, tentu. Iya, Bu, betul, pasti ya. membentuk ya, Bu, Iya, minat dari sobat-sobat sosial KMBK media. ya, coba personal branding Anda itu buat lewat media sosial. Iya, Karena kalau nanti kerja 5 tahun ke belakang,
rekam jejak sosial media itu sangat dipertimbangkan. Jadi mulai sekarang hati-hati ya. Iya, Bu. Membuat orang itu bagaimana mengenal kita dengan Iya. hal yang baik ya. Iya, Seperti itu ya, Teh. Oke. Iya, benar. Nah, iya ya, tadi bahwa memang media sosial itu harus dapat dengan bijak ya, Bu. Jangan sampai malah dengan media sosial kita malah dipandang tidak baik gitu ya, Bu. Betul ya. Lalu Bu, tadi Ibu bilang gitu ya Bu, kalau perilaku seksual tuh ada 3 ya Bu. Betul. Ada yang fisik gitu ya Betul. Bu, dan lain-lain. Nah Ibu, itu tuh bagaimana aja sih Bu agar sobat-sobat KMBK juga tahu gitu, kalau perilaku seksual fisik tuh oh ternyata harus seperti ini gitu Bu Oke. menyalurkannya gitu. Baik, dalam keterbatasan waktu mungkin kita hanya poin-poinnya aja ya. Nah, yang pertama yang sehat itu adalah secara fisik. Yang pertama bagaimana memelihara bagian tubuh yang memiliki daya tarik seksual. Harus dilakukan ya Bu. Mandi, Teh. Ada ya 3 kali sehari harusnya, ini malah nggak mandi atau sekali gitu ya Bu. Ibad. Jadi Iya. bagaimana kita merawat yang penting ya. Ya, Bu. Mohon maaf tadi wajah, payudara, warna kulit, rambut, serta proporsi tubuh. Tapi ibu malu baru bisa mengenai proporsi tubuh. Nggak tahu dia ibunya sudah overweight ya. Tapi dari ibu bukan remaja lagi ya. Ini untuk khusus remaja. Khusus untuk sobat-sobat KMBK ya. Yang kedua adalah memelihara kesehatan organ-organ reproduksi. Iya Bu. Nah, baik sehari-hari maupun saat-saat tertentu. Punten buat perempuan, tolong misalkan penggunaan pembalut Iya, Bu. dan panty liner. Ya Bu, kadang masih gak tahu juga gitu Bu Gitu ya. remaja-remaja tuh Bu. Oke. Lalu buat teman-teman cowoknya nih, jangan pakai jeans yang ketat ya. Itu organ reproduksinya bisa pabriknya itu nggak berproduksi. Bukan saat ini loh kerasanya, sekian tahun mendatang. Buat ke depan. Iya. Lalu kemudian berikutnya merasakan perubahan berkaitan dengan perkembangan seksual itu. Jadi hormonal ya. Iya Bu, yang penting. Kalau secara psikologis apa ya? Nah, merasakan perubahan berkaitan dengan lawan jenis, Iya, Bu. tertarik ya. Lalu kemudian memiliki integrasi yang kuat. Nah, nilai yang kuat itu kan psikologis ya. Iya Bu, prinsip Tadi dia ya Bu. Betul, Neng, betul sekali. Maaf ya sobat-sobat KMBK, kalau ini terjadi wanita yang rugi. Iya Bu. Wanita itu ibarat piring beling, piring Beling, beling. ya, piring Kalau beling. pecah susah untuk Kembali lagi diangkatkannya ya, lagi. Bu, iya. Laki-laki ini piring seng. Iya. Kalau pecah paling cuman dekok aja. Maaf pakai bahasa Sunda ya. Lalu memiliki pengendalian diri ya. Nah, iya, Bu. itu tujuan dari pendidikan seks Iya, atau perilaku seksual. seksual sehat. Pengendalian diri. Tahu ini akan merangsang kita. Iya. Belum punya pasangan, mbok ya dikip lah. Iya Bu. Ya, iya, udah benar, jangan Bu. dilihat. Nah, itu yang harus maaf. Jangan ini mah tahu merangsang. Dicari-cari Dilakukan, malah ya. iya. Oke, sosial ya. Menghargai diri sendiri. Iya Bu. Putri pakai jilbab, Iya. ya, pakai baju yang kalau menurut ibu sudah memenuhi etika, Iya, ya. Bu. Nah, itu akan menghargai diri Teh Putri sendiri, Iya. teman-teman KMBK untuk colekan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Iya, Bu, iya, Coba kalau benar. Teh Putri suatu saat pakai baju yang ketat tapi tetap ditiup, pasti bahkan sweet. Catcalling ya, Bu, kalau sekarang ya, Bu. Apa itu namanya? Catcalling. Oh, catcalling. Iya, Catcalling. Kalau untuk Pak Ilpi cat eye. Ya, ada catcalling ya. Iya, Oke. catcalling. Jangan gitu. Sweet. Nah, gitu ya. Pakaian lalu tidak menggoda remaja lain dengan perkataan mesum, ya, mencolek atau memegang bagian erotis. Iya, Bu. Maaf ya Teh Put ya, di media sosial coba di fotonya yang biasa aja ya, jangan gitu ya. Saya jadi Mencontohkan Bu. jadi atau matanya tuh sengaja digituin gitu. Mohon maaf ya, itu kalau tidak untuk merangsang orang lain, Iya. buat apa dia berpose Iya, Bu. gitu? Ya, Iya, itu media ya. sosial banyak banget Nah, padahal ya Bu banyak yang melihat ya Bu. Ya, kecuali kalau memang maaf dalam tanda kutip MyChat ya, ada Iya, Bu. aplikasi Oh, MyChat iya, kan. iya. Nah, belum dia tahu MyChat. MyChat itu tahu
Oh enggak, udah jangan dulu ya, tidak usah. Tapi guru BK harus tahu aplikasi itu. Itu adalah untuk semacam prostitusi online. MyChat ya, oke. 9 atau berikutnya terakhir yang kita bicarakan itu adalah menerima secara sosial segala risiko yang ditimbulkan akibat keputusan seksual yang diambil. Berani ditinggal pacar, ya, berani ditinggal teman karena menolak. Misalkan, put, ya yang nonton ini, aduh maaf ya, makasih. Berarti Teh Putih harus berani menerima untuk tidak diajak lagi Putih mah alim, fanatik, gitu ya. Apa-apa. Berarti harus yang terakhir berani dicap tidak gaul. Meniku ulin apa sih? Ini tidak sekarang mah gini, kalau berbicara ini metroseksualis. Tidak hanya metroseksualis ya, sekarang itu kan istilahnya ya. Bagaimana pergaulan sosial di kalau Teh Putih ini karena kita berbicara juga di YouTube yang akan ditonton orang ya. Saya rasanya memang ada batasan untuk berbicara ya. Berbeda dengan di kelas. Ya. Bagaimana arisan yang menangnya itu adalah laki-laki. Ya, arisan yang dikocoknya itu menang laki-laki yang dibayar dan digilir, misalkan seperti itu. Itu salah satu lifestyle sebagian kelompok masyarakat. Kayak kita harus hati-hati, salah satu dan sebagian. Itu ya Teh Put ya. Berarti memang keputusan kita ya Bu, keputusan remaja. Perilaku seksual sehat atau perilaku seksual beresiko mungkin ya Bu, seperti itu. Nah, itu tanggung jawab kita ya. Iya, tanggung jawab diri kita sendiri gitu Bu. Resiko kita juga yang nanggung gitu ya Bu. Jadi kalau kita berbicara mengenai ini mungkin tadi tanggung jawab sendiri. Tapi kalau berbicara mengenai BK dan guru BK adalah tanggung jawab remaja yang menjadi peserta didik kita. Iya, benar-benar. Itu loh yang kita bicarakan ya. Nah, sobat-sobat KMBK ternyata banyak banget nih yang kita dapatkan gitu ya. Bukan lagi untuk para remaja, tetapi guru-guru BK sebagai referensi juga mungkin ya Bu. Programnya, saran-sarannya gitu dari Ibu semoga bisa diterapkan juga gitu Bu. Nah, karena kita juga udah ada di sesi terakhir nih Bu di acara gitu. Sebelum saya menutup nih Bu, Ibu boleh memberikan pesan-pesan Bu kepada remaja atau seluruh penonton gitu Bu tentang perilaku seksual ini dan pentingnya gitu Bu untuk lebih. Oke. Jadi dari semua yang kita bicarakan adalah para remaja sekalian, kita tidak batasi baik itu yang duduk di bangku sekolah, perkuliahan atau remaja pada umumnya. Saya hanya memberikan pesan jaga diri baik-baik, ya itu saja. Sebab apa yang akan kita capai di masa mendatang adalah apa yang kita rencanakan hari ini. Ya, gali potensi kalian, lalu kembangkan potensi sehingga kalian bisa berkompetisi. Oke? Oke, baik Ibu, terima kasih banyak karena udah di sesi akhir acara juga. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya dan telah berbagi gitu Bu kepada kita semua sehingga banyak insight-insight baru yang kita dapatkan. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh KMBK dan sobat-sobat KMBK dimanapun yang berada karena telah mendengarkan BK Podcast ini gitu, dimana tagline-nya yaitu We Share, We Care. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.